nerang nih barang-barang ya passion nih. Ikut tahu. Tuh orang bojoku Jakarta wis nang desa iki man. Ya wis pernah desa aku. Jadi ilmu karo ngamal di atas seluruh alam. Jadi manusia ini diberi keutamaan mendapatkan ilmu dan amal, dia itu menjadi makhluk yang paling utama di seluruh alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Sayyidil Arab wal Ajam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Siapa itu? Siapa dia? Sayyidil Arab wal Ajam. Sayyid ini Gusti. Gusti ini apa bahasa Indonesia? Mikirnya Gusti. Ayo. Gusti wong Arab. Seto Arab. Tokoh dudu. Luwih dulu tokoh apa ngarane? Pemimpin orang Arab dan orang Ajam. Ajam ya selain orang Arab. Yus bangsane Indonesia, Jawa, Madura, Jepang ya. Sunda. Iki wong Ajam. Oh iya. Jepang ya. Wis selain Arab ya. Wa alihi washabi ya nabil ulum. Salawat serta salam kamu itu semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya. Yang mana Nabi Muhammad itu sesungguhnya adalah ya nabil ulum, sumber dari seluruh ilmu wahyi kami dan juga ilmu hikmah. Apa ilmu hikmah? Ini sarai ilmu hikmah itu adalah jamu hikmatin, hikmah hikam itu. Ilmu hikam wi jamae lafat hikmah. Jadi wi mufrate hikmah jamae hikam. Apa itu? Wahia al ilmu bil asyai, ilmu yang menjelaskan sesuatu gitu. Alamah ya alaihi, yang mana ketika kita mempelajari sesuatu itu harus mengerti apa saja yang terkandung dalam sesuatu itu. Nah, ilmu hikmah. Kata sholat, ilmu salat apa? Berarti kan mencakup farak-faraknya. Maksudnya syarat rukun kan malah kudu. Jadi hikmah ini bisa mencakup farak-farak yang ada di bawahnya. Jadi otomatis kayak garis besar ya. Babatu falamma ra'aitu katsiran min talabil ilmi fi zamanna yajiduna ilal ilmi. Dia musuhnya bercerita ketika aku curhat ya falamma ra'aitu katsiran min talabil ilmi, ketika aku melihat banyak sekali orang tapi sing didelok wong akeh, tapi ning kono ki wong akeh kuwi orang-orang yang mencari ilmu dong. Berarti orang kabeh wong didelok ora, tapi para pelajar fi zamanina, dalam zaman beliau, ya jiduna ilal ilmi, mereka sangat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Aku ki ndelok wong akeh kabeh do sinau kabeh, golek ilmu kabeh, pewenanan kabeh, ya toh. Tapi ning omah walaya siluna, tapi mereka itu tidak bisa sampai, tidak bisa mengerti maksud dari ilmu tersebut. Almi manafihi, tidak tahu kemanfaatan ilmu tersebut. Tuwenanan tapi ra iso teko ning gone ilmu kuwi. Maksudnya apa? Tidak bisa mengerti manfaat dari ilmu itu. Wa samratihi, buahe ilmu iki apa to jare? Aku wis golek ilmu tuwenanan, budal sekolah bendino kene Kediri bendino bolak-balik tapi ra roh manfaate. Tuku lading
wis kadung dibayar digawa mulai kadang ki tak nggo apa ora manfaate Pak. Tuku larang-larang. Nganggur akhirnya. Bayangan. Wahya al amal. Buah itu ya buah ilmu ya apa? Buahnya ilmu itu adalah al amalu bihi, mengamalkan ilmu tersebut. Itu kulading dituku digawa mulai digawe lawe. Itulah buah dari ilmu, kemanfaatan dari sebuah ilmu. Wan nasru, dan dia itu juga bisa nasrui gelar iki kaya carane anak wong. Nah, ya sinau bareng repot ta bareng gak gelar berarti jenenge. Jadi cara Ingkar. Tutu ingkar. Nek ingkar kuwi tutu bahasane Kak. Apa ya? Ana wong butuh, ada gak Nolongi. Ana Ada iso. ada iso. Lah lho. Ayo gimana? Berarti memang ngecek ya. Ketemu ya Iya, pas tadi Pak ya. Mulai terus piye ngono kan. Tapi intinya senang bareng orang menggurui lagi ya harimuna lima annahum akhtau taraiko. Ini sifat dari si tolabul ilmi, si tolib. Di zamanku, aku melihat banyak anak-anak yang mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, tapi mereka itu tidak bisa mencapai kemanfaatan ilmu. Karena kenapa? Yuharimuna lima annahum akhtau taraiko, karena hati mereka tertutup. Tertutup dari apa? Karena sesungguhnya sebabnya tertutup ya apa lho? Sebab atine tertutup kuwi apa? Lima anam akhtau taraiko, karena mereka lupa jalannya mencari ilmu. Wataraku syara'itahu, dan mereka meninggalkan syarat-syaratnya ilmu. Kadung golek tenanan, tapi bae dalane dudu kuwi. Kadung tenanan bae ninggale syarat golek ilmu. Alala tanul ilma illa bisitatin. Tenanan tapi ra gawe syarat. Ning nato malala syaratnya ana 6 men. Tukain wa hirsin wastibarin wa buwatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Rupane limpat lobo sabar ana sangune lan piulange guru lan sing suwe mangsane. Semuanya harus terpenuhi. Nek meninggalkan salah satu dari keenam syarat tersebut, maka yuharimuna, hati mereka tertutupi, tidak bisa layasiluna au mimma fihi wa thamrati, tidak bisa mendapatkan kemanfaatan dari ilmu tersebut. Wa kullu man akhtau aktoriko dolla, semua orang yang lupa jalannya mencari ilmu, maka ia akan kesasar, maka ia akan tersesat gitu. Jalan ilmu itu apa tuh? Cara mencari ilmu, al-mausul ilal matlub, sesuatu yang mendatangkan pada apa yang ia pelajari. Bisa dikatakan seperti salat, jalan mencari ilmu, jalannya genah Sangat salat. Banyak orang-orang yang mencari ilmu tanpa adanya salat. Ini bahaya. Cucu kaget pengen apa mempelajari ilmu agama langsung kembali ke Quran hadis kan ya Mas. Tidak ada jalannya, tidak tahu jalan, tidak tahu arah jalan pulang. Seperti putaran debu. Yes.
walayanalu al-maksuda qalla aujal, dan dia tidak mendapat maksud sesuatu yang dimaksud, baik itu sedikit ataupun banyak. Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikami. Karena saya melihat banyak pelajar seperti itu ya toh, zamane Kiai Musoneh, maka Kiai Musoneh ini mempunyai inisiatif. Beliau berinisiatif dan ingin sekali menjelaskan bagaimana jalannya mencari ilmu, bagaimana seorang pelajar itu tahu jalannya untuk mencari ilmu. Nah, beliau menyimpulkan pendapatnya, yaitu yang tertulis dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini, karena beliau merujuk pada kitab-kitab dan sesuatu yang telah didengar dari gurunya. Jadi ki ora kok jujuk mau marang dhewe. Mesti sak durunge nek wong alim ki mesti duwe rujukan sinau sik, terus dawuhe gurune. Pakai ditulis jalannya ilmu ki ben genah. Sanate ben rum. Rojaan ad-du'a ali minar raghibin. Rojaan ad-du'a. Saya tidak mengharapkan apa-apa, gitu. Aku sekarang ini akeh-akeh, aku gak ngarep apa-apa, aku mengko pengen didongakne. Didongane dadi minar raghibin fihi. Saya hanya meminta doa dari kalian semua, semoga saya adalah termasuk orang-orang yang cinta dengan ilmu, al-mukhlisin, dan saya ingin didoakan menjadi orang yang beriman, tetap dalam keimanan saya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala taatik. Pangeran sing ngolang-alik ati, kula nyuwun jenengan tetep niati kula maring taat panjenengan bil fauzi, dan mendapat keberuntungan, wal kholasi, dan selamat di hari kiamat, fi yaumiddin. Menggur njaluk ngono ta. Fa'alama istaghfirullah ta'ala fihi. Setelah saya mengharapkan kebaikan pada Allah, itulah yang saya harapkan. Yes, menggur kuwi tok. Aku menggur karep balik ning gone pangeran tok. Wis gak ngarep apa-apa. Bersama itu saya mengarang kitab ini dengan sebutan Ta'limul Muta'alim Thariqat Ta'alumi. Ta'limul Muta'alim, jalan orang yang mencari ilmu. Menamakan kitab ini dengan sebutan Ta'limul Muta'alim. Wa ja'altuhu fusulan, dan saya menjadikan kitab ini berfasal-fasal. Banyak fasal di dalamnya. Yang pertama, fasul fi mahiyati ilmi, fasal yang menjelaskan tentang hakikatnya ilmu, wal fikhi, dan menjelaskan tentang ilmu fikih, wa fadlihi, keutamaan ilmu fikih. Fasal yang pertama. Fasal yang kedua menjelaskan tentang niat fi halit ta'alumi, niat dalam seseorang belajar. Bagaimana orang itu belajar, niatnya bagaimana, niat yang benar agar tidak melenceng. Fasun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi.
Pasal yang menjelaskan tentang bagaimana kita cara memilih ilmu, memilih guru, wasyariki dan memilih teman, wasabati dan bagaimana cara kita istiqomah dalam ilmu tersebut. Kemudian fasal yang menjelaskan fitrah lagi fasal-fasal tak berarti langsung fasal fi mahyadil ilmi wal fikhi wal fadlihi. Dari situ ilmu tadi. Fasal yang menjelaskan tentang hakikatnya ilmu, menjelaskan ilmu fikih dan keutamaan ilmu fikih. Qala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadis Allah, Gusti Allah. Nabi Muhammad itu bersabda, mencari ilmu itu hukumnya fardu ala kulli muslimin wa muslimatin. Fardu hukumnya fardu bagi setiap orang muslim dan muslimah. Fardu ini mencakup fardu ain. Jadi fardu ain kuwi menghukumi per individu dari seorang muslim dan muslimah. Semua tiap-tiap afrod itu terkena kewajiban menuntut ilmu. Iklan tapi ketahuilah ngerti sira. Bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin. Hukum fardu tersebut, hukum fardu menuntut ilmu bagi semua orang muslim itu tidak sampai pada semua ilmu. Kefarduane tidak sampai mencakup semua ilmu. Nek kabeh ilmu akeh. Jadi ora mungkin lah wong iki iso menguasai semua ilmu. Wis mek ilmu apa ae sing wajib. Nah, ngene iso rene. Bal innama yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Kewajibannya tidak mencapai semua ilmu, akan tetapi yang difardukan, yang diwajibkan bagi muslim dan muslimah itu talabu ilmil hal, mencari ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Wahwa ilmu usuluddin. Ilmu hal itu adalah ilmu usuluddin, pokoknya agama. Usuluddin ilmu fikih. Terus yang dimaksud hal di sini itu apa? Al-amru al-aridu wal insani minal kufri wal imani was salati was zakati was shaumi wal hijab. Yaitu adalah seperkara yang baru datang bagi manusia, seperti kafir, iman, sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya minal ahwali, dari beberapa tingkah. Ilmu hal berarti ilmu-ilmu yang sebangsa usuluddin dan ilmu fikih. Yang diwajibkan itu ilmu hal. Kama yuqalu, seperti yang diucapkan bagian ulama, afdhalul ilmi ilmu hal. Ilmu yang paling utama itu adalah ilmu hal. Wa afdhalul amal hifdzul hal, dan lebih baiknya amal itu adalah hifdzul hal, menjaga tingkah laku. Amal yang paling utama, amal yang paling baik itu adalah menjaga tingkah laku. Wa yuftaradu 'ala muslimi talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi, dan diwajibkan bagi orang-orang Islam itu mencari ilmu maya kaulahu, ilmu yang dibutuhkan ketika itu, fi halihi,
ilmu yang dibutuhkan ketika itu. Tolabu ilmi ma yaqau. Fi sholatihi masalan minal mafsadati wal maslahat. Jadi kondisi ilmu yang dibutuhkan pada kondisi itu. Fi ayyi halin kana. Bagaimana ilmu ditemukan? Pamane yang belajar sholat. Hale sholat iki piye? Ilmu mayaqaulahu. Ilmu yang terkandung di dalam sholat itu apa saja? Ilmu sholat, syaratnya sholat, rukunnya sholat, tata caranya sholat, bagaimana sholat itu bisa sah, dan bagaimana agar sholat itu diterima. Fi ayyi halin kana, dalam semua kondisi. Fi ayyi halin kana ay fi sihhati wal maradi was safari wal hadari. Dalam keadaan sehat, carane sholat pas keadaan sehat iki piye? Kudu ngerti. Wal marad, wong nek lara otomatis gak iso ngadeg, cara ngadeg keter. Sholat kan iso lungguh, iso meturu miring, lumah, isyarat tok ketat-ketip apa to ketekane dhewe ning ati tok. Carane sholat ning berbagai kondisi seperti itu bagaimana? Terus mari ngono fa innahu la budda lahu min as-shalat la fa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqau lahu fi sholatihi. Kaya to dicontohkan salat ngene iki. Hale salat, ilmu hal iku bentuke salat. Maka ilmu ma yaqau lahu kuwi yang difardukan apa saja di dalam sholat tersebut biqadri ma yu'addibihi fardus sholati, dengan kadar sekiranya perkara apa saja yang bisa mendatangkan kefarduan sholat. Wajibu alaihi ilmu ma yaqau lahu biqadri ma yu'addibi al-wajib. Dan wajib bagi orang yang mengerjakan ilmu hal-hale sholat, tingkai sholat, itu ilmu-ilmu yang jatuh sekiranya kita bisa mendatangkan kepada sholat. Nah, awake dhewe hadas, berarti awake dhewe ra iso nekani sholat. Nah, piye carane awake dhewe ben iso nekani sholat? Syaratnya nekani sholat ya salah si jenis suci dari atas kecil atas besar. Harus mengerti semuanya itu. Li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhu. Sesuatu yang bisa mendatangkan kita pada kewajiban, sesungguhnya perkara itu juga wajib. Awake dhewe salat, arepe salat kudu nglakoni wudu. Nah, salat iki kan wajib, sesuatu yang bisa mendatangkan kepada kewajiban. Nah, contohnya kaya wudu, berarti awake dhewe wajib nglakoni wudu. Wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Padha sesuatu yang dibuat sebagai tawasul atau lantaran untuk menunaikan kewajiban, maka sesungguhnya perkara yang dibuat landasan atau lantaran batu loncatan tinggi bancik memang ya wajib. Maka dalika fi shaumi wa zakat, seperti ilmu hal itu ya terlaku pada puasa, zakat, ingkana lahu malun wal haji in wajabat alaihi. Ya, contoh-contohnya ilmu hal, sholat, puasa, zakat. Walaupun zakat itu berupa harta,
kuwi yo termasuk ilmu hal, tata cara berzakat. Jadi orang kok ibadah mahdoh tok ning kene. Haji. Wakadhalika fil buyui ingkana yatajiru, dan juga kita harus memahami ilmu-ilmu tentang perdagangan juga gitu. Wajiban akad jual beli yang sah itu bagaimana? Nah iya, wakah ini akad jual beli kita menghendaki untuk berdagang. Jadi selama orang itu menghendaki untuk berdagang, maka dia harus mengerti bagaimana tata cara akad baik yang baik dan benar. Qila li Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala, ala tusannif kitaban fi zuhdi. Kemudian Imam Muhammad bin Hasan itu berkata, mbok ya, kenapa kamu tidak mengarang kitab? Ala tusannif, kenapa apa ya mbok ya iki piye bahasa Indonesia ne? Mbok ya. Mbok ya ngarang awakmu. Jane ngarang kitab sing nerangne zuhud ae lho. Kemudian Kiai Musoneb itu Zuhud biasanya piye? Bahasa Indonesia apa? Zuhud iki topo dunyo. Bahasa Indonesia. Zuhud ini apa ya apa? Roh yo nggih bahasa Arab ya. Zuhud ini. Iya nek sering zuhud. Zuhud itu topo dunyo, tapi artinya ora butuh apa-apa. Berarti juga tingkatane wali. Ora kedonyan. Ora kedonyan. Ya. Apa dunia. Kemudian Ki Musoneb mengatakan, mau nih diomongi kancane, jadi ini ngarang kitab sing nerangni zuhud ae lho. Tapi Ki Musoneb mengatakan, sonaf itu saya mengarang kitab filbek. Saya mengarang kitab yang menjelaskan tentang akad jual beli. Yakni, ya maksudnya bagaimana? Akad jual beli bagaimana? Yakni azaitu man yataharrazu an syubhat. Saya menghendaki dalam masalah apa yang saya katakan, yaitu adalah yang dinamakan orang yang zuhud itu adalah orang yang terjaga dari perkara-perkara syubhat. Oh, udah pengertiannya nih kalau tak boleh misalnya orang naik banyak orang Yang dingin. Zahid, zuhud kuwi adalah orang yang terjaga dari segala sesuatu yang syubhat, tidak jelas halal dan haramnya. Ma bainal halal wal haram, wis syubhat. Sesuatu yang ada di tengah-tengah antara halal dan haram itu syubhat. Tapi nek Kanjeng Nabi ning hadis kuwi, seseorang yang jatuh pada syubhat maka ia akan gampang jatuh kepada keharaman. Jadi perkara syubhat ki luwih bahayane. Gak jelas soalnya. Gak jelas. Gak masuk. Wal makruhat, dan perkara-perkara sing makruh ini kaya ngerokok. Dadi ya gum zuhud ya, wis medhot rokok lebih. Oh wis zuhud berarti. Ngene iki yo. Ya sene ngene ora pengen dadi wali kok ya. Wali murid ae. Perkara-perkara makruh yang ada di dalam fitijarah perdagangan. Makruh di akad baik, akad dalam masalah dagang. Maka dalika yajibu fisail muamalat. Wis padha ora nyambut gawe tok, tapi ning kene dipukul rata kewajiban tersebut kuwi wajib apa zahid meninggalkan perkara subhat dan makruh memang di semua pekerjaan muamalah. Wal
hirofi tegese pira-pira nyambut gawe. Wa kullu man istaghala bi syai'in minha iftaradu alaihi. Seseorang yang tersibukkan dengan sesuatu minha yang balik ini dijual Muamalah. Man istaghala bi syai'in minha iftaradu alaihi. Barang siapa yang tersibukkan pada sebuah pekerjaan, maka ia wajib mengetahui tata cara pekerjaan tersebut. Yaftaradu alaihi ilmu taharruzi, bagaimana cara ia menjaga diri dari pekerjaannya tersebut, jangan sampai masuk kepada syubhat dan makruh. Jadi otomatis semua pekerjaan itu ada kesyubhatan, ada kemakruhan. Bagaimana cara kita menjauhi perkara syubhat dan makruh tersebut? Nah ngene. Seumpamane iki aku dikon bosku ya. Umpamane kon tuku rokok ya. Iki rokok kan regane asline 2.000 umpamane. Tapi aku ngomong iki regane iki 5.000 ngono piye. Berarti golek bathi dhewe mergo aku dikongkon ngene piye. Iki termasuk syubhat enggak? Itu tuh syubhat mah. Piye? Ini jelas berkor. Oh jelas, berarti jelas. Ka oleh berarti. Ka oleh. Oh, makane golek bathi dhewe iki. Ora, ya nek golek bathi dhewe gak iso lah. Syubhat kuwi pamane ibarate ono duit jeblok. Oh, gak jelas sing duwe carane. Gak jelas. Ya. Oh, nek sing duwe golekine berarti kuwi haram. Tapi nek sing golek iki mung alas belo kok tak 1000 ngene. Halal. Kuwi halal. Ya tapi kan awake dhewe ra roh niate wong kuwi. Niate wong sing kelangan duit. Lha kuwi syubhat kuwi. Antara halal dan haram. Nek wong golek bathi dhewe lha blithuk to. Kena Kuwi wis karoan haram. Nah, ngono. Tapi syubhat iki enek telu. Syubhat fi'li, syubhat tarik, karo syubhat wat'i. Syubhat iki enek telu kuwi. Tapi contohnya iki wati kabeh Mas. mesti Sing nerangi. Contohnya ning kono iki contohnya wati. mati iki. Wati syubhat. Mati itu. Oh, Atau iya, cepet. Cepet. Iya. Gak enak negara. Dianggit bojone aduh ngowel kok. Lepe duduk. Mergo mati lampu. Tapi lho. Subhat kuwi yo. Oh. Ya gak apa-apa, ngono kuwi. Mati subhat. Saya pokoknya bener-bener gak ngerti. Wis subhat fitore. Tapi gumunku ya, tak pikir-pikir nang contoh kono kuwi. Awake dhewe kan ora. Lah sing iki lho masalahe. Ero. Iki jane iki sapa? Kudune iki ro. Iki sing kaya. Tapi lho. Aku mikir ning contoh kuwi janggal iku ya. Karo tak tekokne koyo ora penak amel. Beh, Ngakeh ya. rawat to. Nganggur boleh itu. Bertanya-tanya. Wong mati lampu, susu diro mangkep kok guri. Ki ora jerit-jerit lho iki. Gak pikirin siapa orang ya sedih ya bojone. Boleh sak omah banyak keluarga di pare kan. Oh, dikira ya bojone. Nah, kayak gitu pas bojone ngomongi aku kan malu lunga, aku teh mulai. Wis aku wis teko ora jayeng. Pas kalau ora jayeng mati lampu. Dis. Teko oh iki sing ada kegiatan gede. Kan bisa jadi kan ya enggak? Iya. Makanya kalau ya bojoku sing aku di palingnya bojoku lho. Ya ngono kuwi malah gitu. Terus sitae mati sing fil wati kuwi. Kuwi mung sing kuwi mung mati fil af'al den. Mati fil af'al kuwi mati. Sing mati fit tarik kuwi nikah tanpa wali kuwi menurut Imam Syafi'i.
Aku lali aku cuma catat lali aku. Nah, menurut Imam Syafi'i nikah tanpa wali kuwi kan oleh. Tapi menurut Imam Hanafi kaya yang paling murah iki Hanifah Imam Abu Hanifah. Kaya kuwi. Nikah tanpa wali sah. Kuwi syubhat fitorik. Ada imam yang mengatakan sah, ada imam yang mengatakan tidak sah. Lah, perkhilafan ulama di antaranya itu adalah syubhat. Terus awake dhewe kadung melok Imam Syafi'i, kudune melok Imam Syafi'i, tapi kok gawe karo Imam Hanafi, akhirnya jatuh dalam perkara syubhat ini. Mengatakan Fitorik. Torek ini maksudnya jalan lintas madhab. Terus syubhat filmat ini contohnya apa ya lali yang ada kaji. Wong kaji wong ihram deng. Ihram nyukur rambut tapi bae kuwi wong kuwi duduk wong ihram. Nang kuwi wati fil watni. Sebabnya perkara-perkara sing gak jelas. Si pertama syubhat apa? Syubhat fil fi'li tarik watni. Wati itu mati. Wati itu mati. Wawu dot ain. Oh, wat. Wat. Nanti Makuluman istawala bisyai minha yuftaradu alaihi ilmu taharruzi haram. Barang siapa yang tersibuk dengan sesuatu dalam pekerjaannya, maka sesungguhnya orang tersebut itu wajib mengetahui perkara-perkara yang diharamkan, menjaga dirinya dari perkara yang diharamkan dari pekerjaannya tersebut. Maka dalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Difardukan, diwajibkan bagi orang tersebut mengetahui ahwalil qalbi. Atine iki piye? Noto ati iki piye carane? Wajib noto atine. So mengendalikan hatinya. Minat tawakal, carane tawakal pasrah. Pasrah iki yo sausi usaha ora kok tawakal dhisik lagi usaha. Gitu. Usaha pas wayang ngenteni hasil aku tawakal iki bagone ning kono. Wal inabah bali maring Allah, berserah diri kepada Allah. Wal khosyati takut. Khosyati apa khosyati? Khosyati wal khosyati. Wedi wal khosyati. Wal inabati wal khasyati war ridho atas hukum yang diberlakukan oleh Allah. Lah enak ya kok diharamne to. Peh, jenenge ra ridho. Peh ora. Wong enak kaya enak wis diharamne piye to jane. Terus nyapa nyiptakne perkara sing enak nih. Nyatane ujung-ujunge diharamne ada ujian. Nah kuwi lho. Jenenge wong ra ridho. Fa'innahu waqi'un fi jamil ahwal. Sesungguhnya ilmu yang jatuh pada semua tingkah ahwal, hal tingkah. Nadane keliru. Sesungguhnya ilmu itu jatuh pada semua tingkah laku manusia. Jadi kabeh apa ae sing dilakoni wong iki kabeh iki asline iki ana ilmune. Dadi awake dhewe kudu ngerti mlaku sak mlaku aja sampe kesandung. Carane iki enek kabeh. Fa innal ilmi waqi'un fi jamil ahwal. Ana wong ngaji wae. Njaba wae. Mbak Yai wong beri. Masih ini rasanya.
ya yuk. Apa batal ya kan? Apa batal kan? Heeh. Kenapa? Tebas betul sih. Digawe masku deh guys tuh. Ora tawani. Betone ora tawani wis tak masku ding lali aku. Tak dol ae kabeh-kabeh. Wasyarful ilmi la yafa ala ahadi. Kemuliaan ilmu tidak samar bagi seseorang. Kemuliaan ilmu ini orang samar. Pasti orang yang ilmu ini mestinya ini dia itu mempunyai kemuliaan tersendiri. La yafa ala ahadi. Itu huwa mukhtasun bil insani. Karena ilmu tersebut itu menjadi khusus di mata manusia karena orang di ilmu karena orang di ilmu ini pandangannya mesti beda. Ketika dia mempunyai ilmu layak hati itu mukhtasun, pasti dia itu termasuk orang yang khusus di antara manusia. Misalnya lihatlah jamil khisori siwa ilmi syarifu fiha insya. Nah, ilmu gimana melatih keliru kamu ilmu itu terkhusus bagi para manusia. Ilmu khusus diberikan kepada manusia. Lianna jamil khisori siwa ilmi syarifu fiha insya wa sa'ir hayawan. Karena sesungguhnya ketika manusia tidak mendapatkan ilmu, maka ia sama saja dengan hewan. Wong nek ra duwe ilmu padha karo kewan. Ning alalane malah parane. Wong sing ra duwe ilmu ki padha kaya badan sing mlaku ning dhuwur bumi. Seonggok bangkai yang berjalan ke sana kemari mondar-mandir di atas permukaan bumi bajanya kang iblis. Hidup sekian mati tak mau. Ya, boleh masuk. Nah, nek pamane gak duwe ilmu, wong iki padha karo kewan. Kasajaati, kewan yang duwe sifat kendel, menungso yang duwe sifat kendel padha. Wal jur'ati, wani kendel ya padha ya mesti. Ai wal jadi wawune iki wawu apa jenenge tafsiriyah. Wal kuwati kuat. Kewan yang duwe sifat kuat. Wal judi loman, ya duwe kewan duwe sifat loman. Anake mesti dikei pakanan karo mburi. Wasyafaqati tegese loman atau welas. Belas kasih karo anak-anak kadang rada gedhe pendeni. Wis lagi metu kondang welas mburi. Wis kadang rada gedhe pendeni. Ya tapi yo duwe. Ya. Siwal ilmi. Tapi yang membedakan itu adalah ilmu. Yang bedane wong karo kewan kuwi ilmu. Nek duwe ilmu, padha. Babi dengan ilmu, Allah itu menjelaskan keutamaan dari keturunan Adam. Mana? Apa mukaddimahnya? Faddalallahu ala bani Adam bil ilmi wal amal. Iki dijelaskan wis roh ngene iki lho wis jelas to apa sing dikarepne Allah ning dawe ning arep mau. Gusti Allah yang memberikan keutamaan bagi anak Adam dengan ilmu agar membedakan antara hayawanun natik dan al hayawanu ad-dhahik. Alal malaikah. Nah, yo padha malaikat barang ora kok menggur hayawan tok tapi semua makhluk Allah. Malaikat termasuk apa jenenge? Malaikat kuwi
gak dikai ilmu, menggur dikai sifat taat tok. Tapi nek menungso dikai nafsu ya dikai akal. Akal nggih nampa ilmu, nggih meredam nafsu kan ngono. Amarahum bisujudi wa malaikatu wa amarahum bisujudi la wa innama syariful ilmi. Oke, kejadiannya pas wayah penciptaan Adam telah sempurna, mari ngono seluruh penduduk surga dikongkon karo Gusti Allah sujud, duduk sujud. Sujud ning kono bukan sujud seperti kita sujud dalam sholat sembahyang, sekiranya membungkuk menetapkan kepala sampai ke tanah, tapi sujud lil inhina, sujud penghormatan. Ini tafsirnya sujud inhina atau penghormatan. Nah berarti kalau menghormat orang kok sampai sujud nyembah ya otomatis syirik. Wa innama syarfu ilmina, semua penduduk langit itu disuruh bersujud kepada Nabi Adam yang hanya seorang manusia. Karena kenapa? Gusti Allah itu memberikan keutamaan itu manusia dapat menompo ilmu, menerima ilmu. Nah, tapi intinya orang kok sujud nih gue wong sing iso nampa ilmu, tapi sejatine hormat pada kemuliaan ilmu, mulianya ilmu. Ya, karena ilmu itu menggur iso medun ning gone menungso tok, gak iso ning gone makhluk selain menungso. Khusus mukhtasun ila bani Adam. Likaunihi wasilatun ila taqwa. Ilmu itu menjadi lantaran pada takwa. Semakin tinggi ilmu seseorang, pasti dia akan semakin bertakwa. Tambah wedi, ora wedi. Berarti yo anduwe ilmu kan. Alladzi yastahiqqu bi al-karamah indallahi ta'ala. Ketakwaan seseorang itu menjadikan orang tersebut itu mendapatkan kemuliaan di samping Allah. Ketakwaan itu bisa mendatangkan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, menjadi lantaran kita mendapatkan kemuliaan. Wasa'adah abadiyah, keberuntungan yang abadi. Kama qala Muhammad bin Hasan ibnu Abdillah Syair, ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu itu adalah perhiasan bagi orang yang memilikinya. Wafadun wa ilmanun likulil mahamidi, dan ilmu itu menjadi keutamaan, menjadi tanda bagi setiap segala sesuatu yang terpuji. Ilmu itu menjadi tanda, perhiasan dan keutamaan bagi orang-orang yang memiliki ilmu tersebut. Kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, jadilah kamu sebagai seorang pelajar mustafidan kulla yaumin ziyadatan, setiap hari harus menambah ilmu. Kulla yaumin ini setiap hari itu mencari tambahan. Minal ilmi, mencari tambahan ilmu, berarti setiap hari itu harus mendapatkan ilmu. Mal ilmi asbah fi buhuril fawaid, berenanglah kamu di lautan fawaid, lautan faedah. Tawakko fa inal fika afdalu qaidi,
pahamilah, karena sesungguhnya ilmu fikih itu lebih utamanya tuntunan. Afdhalul qaidi, fikih itu adalah ilmu yang afdal bagi seseorang yang membutuhkan tuntunan. Tuntunan pada apa? Ilal birri wa taqwa wa adal qasidi. Tuntunan bagi mereka yang menginginkan kebaikan, mereka menginginkan ketakwaan, dan a'dalul qasidi kuwi luwih jejeg-jejege perkara kang den sejo. Maksud yang benar, maksud yang benar. Maksudnya fikih itu adalah ilmu yang menunjukkan pada jalan petunjuk. Wal husnu yanji min jami'i syada'i. Fikih itu adalah ilmu yang menjadikan benteng, ilmu yang bisa diibaratkan sebagai benteng yang menyelamatkan kita dari semua bilahi balak atau bilahi. Fa'inna faqihan wahidan mutawaliyan asyadu ala syaitani min alfi abidi. Karena sesungguhnya ilmu fikih, orang yang ahli dalam masalah ilmu fikih itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah. Perbandingannya sangat banyak, 1:1000. Orang satu ahli fikih, menurut setan saya itu lebih gampang menggoda 1000 ahli ibadah daripada menggoda 1 orang ahli fikih. Ibadah tok tapi ra kenal fikih yo gampang sekali untuk dijerumuskan oleh setan. Sampai kondi Manut. Apa yo manut ya jadi. Ya aku menurut imame kok. Satu. Itu walu. Berkata fisir akhlak. Lahu ajud wal bukhli wal jubni. Akhlak. Ini menerangkan tentang akhlak itu. Bener kan terusan itu? Gak satu ala Wakadalika fisir akhlak. Begitu juga ilmu-ilmu dalam masalah akhlak, seperti aljud, loman ini berarti apa? Loman dermawan. Wal bukhli medit iki loman medit iki berarti termasuk akhlak. Wujud loman berarti akhlak sing hasanah, bukhli akhlak sing sayyi'ah. Wal jubni gereh sayyi'ah, wal jara'ah kendel takabur gumedhe sombong, tawaduk yo akhlak. Oke, ora menjelaskan tentang akhlak sing baik apa atau buruk, tapi contoh-contoh iki termasuk akhlak. Urung dipilah-pilah. Ifah, menjaga dari keharaman. Israf, berlebihan pakaian, barang-barang ini apa namanya? Drembo apa itu? Yesus ya. Berlebihan. Wat takdir apa gitu? Ngirit.
Fa'inal kibra wal bukhli wal jubni wal israfi. Fa'inal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun. Oh, gila kayak dibilang. Gumedhe, bakhil, jerdeh, berlebihan, kuwi haram. Jadi akhlak sing sayi'ah. Wala yamkinu at-taharruzu anha illa bi ilmiha. Gak mungkin wong iso menjaga diri dari semua itu nek gak ngerti sing dimaksud kuwi apa. Kibir iki apa to? Lah nek wong nek ora roh kibir, wong ora iso menjaga diri dari kibir. Berarti awake dhewe iso gak nglakoni perkara haram, awake dhewe kudu roh perkara harame kuwi sih. Gitu. Cekane piye to? Cekane iki haram ora. Dadi awake dhewe kudu roh cekane iki piye ngono. Siap. Nah wis terus sejatine perkara kuwi awake dhewe iso ngedoi perkara kuwi. Kabur ki apa pengertian apa delok wong ngene. Oh, berarti iki lho sing gak oleh. Nah, dhewe nek gak ngerti takabur kuwi kaya apa, medhit kuwi kaya apa, ya dhewe gak iso menjaga diri dari itu. Wa ilmu ma yudo wa ilmu ma yudoduha yudodiha Wa ilmu ma yudodiha. Dan mengetahui segala sesuatu dari kebalikan dari kui. Wa iftaradu ala kulli insanin ilmuha wa qad sannafa as-sayyidul imam dan difardukan, diwajibkan bagi semua manusia untuk mempelajari ilmu-ilmu dari sifat-sifat yang ada dalam pembahasan akhlak. Jubu, kejubna, jaroah, takabur, semuanya harus kita pelajari. Hukumnya fardu ala kulli insan, bagi semua manusia. Waqad sannafa Sayyidul Imam Al-Ajal Syahid Nasiruddin Abdul Qasim. Kemudian Sayyid Imam siapa? Abu Qasim itu mengarang kitab dalam masalah akhlak, fil akhlak. Wa nikmah ma sannafa wajib ala kulli muslimin hifdzuha. Sebaik-baiknya sesuatu atau perkara yang sudah saya karang, maka wajib bagi semua orang Islam untuk menjaganya. Terus dikarang, ya wis kewajiban bagi sing nampa karangane menjaganya. Wa amma hifdzu ma yaqau fi ba'dil ahayina fa fardu ala sabilil kifayati. Penjagaan tersebut itu hanya kewajibannya menjaganya. Nah, kewajiban bagi orang yang menjaga kuwi mek nggur diwajibne ning gone wong-wong sing satu kurun dengannya. Maya kaufi ba'dil ahayina fa fardu ala sabil kifayah. Kemudian ketika nanti sudah masuk kepada kurun berikutnya, hukum menjaganya bukan fardu lagi tapi kifayah. Fardu ain menjadi fardu kifayah. Idza qama bi al-ba'du fi baldatin. Ketika nanti ada seseorang yang sudah mewakili dalam negara tersebut. Misalnya sing mewakili berarti kan jenenge fardu kifayah. Tapi nek ora ono kabeh berarti disebut.
nek pas wayah kurune hukumnya fardu, setelah kurunnya habis hukumnya menjadi fardu kifayah bagi satu orang yang ada di negaranya. Sakata alil baqina, maka gugur kewajiban atas orang yang lain. Fa lam yakun fil baldati man yaqumu bihi istaratu jami'an fil maksami. Ketika nanti ada semua orang yang ada di negara itu tidak ada yang menjaganya, maka semua orang itu terkena hukum berdosa. Fajibu al imami ayyak murau bidzalika, maka kewajiban bagi seorang imam, pemerintah itu terkena kewajiban memerintah untuk menjaganya. Wajbiru ahli baladi, nek gak diperintahkan nek kudu dipaksa. Imam itu wajib maksa, dikon ora kena dipaksa akhirnya gak oleh dikon ora kena terus akhirnya ingkar bikolbi kan gak kena, itu paksa. Fakila bi anna ilmu ma yaqa'u ala nafsi fi jamil ahwal bi manzilat ta'am la budda li kulli wahidin min dzalika wa ma yaqa'u fi ba'd ahwal. Karena diumpamakan ilmu akhlak itu diibaratkan sebagai makanan, berarti kebutuhan. Akhlak ini ibaratnya koyok to'am, makanan, bimang zilati to'am. Ya pokoknya bisa diserupakan dengan makanan, menjadi kebutuhan primer. Abuta di kulli wahidin min dzalika wa ma yaqau fi ba'dil ahayina bi manzilati da'wa. Dan juga mengetahui apa saja yang dibutuhkan, ilmu yang dibutuhkan pada masa itu. Ilmu wong biyen akhlake iki ngene, ilmu jaman saiki gak padha karo akhlake wong biyen. Mesti ada perbedaan. Bimang zat dawa, seperti obat zaman biyen obat-obatannya anggur kuning, fitur, melawak, misalnya itu sebagai kapsul. Tapi kajiannya podo ngandani wong ora tajuk ilahi sebagai obat yang dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan obat. Fi'atil al-qad di beberapa waktu tertentu. Terus wa ilmu nujum bimang zilatil marad. Ilmu akhlak emang bimang zilatil to'am, bimang zilatil dawa. Ilmu akhlak seperti makanan, kebutuhan primer, seperti obat yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sakit. Akan tetapi ketika nanti kita mempelajari ilmu nujum bimang zilatil marad, karena maka sesungguhnya kita itu adalah seperti orang yang sakit. Kenapa? Fata'allumuhu haramun, karena sesungguhnya ilmu nujum itu haram dipelajari. Dianu ya dulu, karena ilmu nujum itu isinya ki menggur doror bahaya tok, bedek-bedek magician dukun itu. Ilmu nujum ilmu perbintangan, Zodiak horoskop apa jenenge? primbon Ya semono kuwi bedek-bedek apa jenenge? nerawang Tarot nerawang gitu. Ya semono kuwi. tarot Mama Sipol ada. Mama Loren ya. Mama Sinta Mama Uda Kolor. Mereka yang menggur isinya ini doror tok kalau manfaatnya.
wal harab min qadaillah. Mong nek wis sinau ilmu nujum, dia ini seperti lari dari kenyataan, lari dari kodok dan qadar Allah. Jadi orang Islam ki wis kudu percaya, wajib hukumnya percaya. Nek gak iman karo kodok dan qadar, ya wis otomatis wis gak iman, otomatis keluar dari Islam. Keyakinan, ini keterak koyo wong ngono kuwi, tak ramal sesuk asmaramu rezekimu ngene, sakire gak percaya karo pasti Gusti Allah, percaya karo omongane wong kuwi. Lari dari ketetapan yang telah ditetapkan. Lah nek wong sing duwe kelebihan kuwi ini piye? Piye? Enggak saumpamane iku kaya yang delok wong ngene kok biasane nek ning cerita-cerita biasane nek sing ning warung ngono. Lah sing di warung kuwi perawan tuwek. Nah, itu. Bener di pasir rono tuh delok iki bathuke kaya bersinar. Bathukmu kok bersinar apa sampe rabi kowe. Lah kok sesuk harus rabi tenan. Lah ngono kuwi ya kelebihan ini anak indra keenam bahasa Indonesia apa namanya meropong Ya nek ono kan kudune kan asline tinggi dhewe. oh kalau Ono duwe kelebihan ibaratnya kaya wali barang ngono. Wali iki duwe kelebihan tapi nyapa gak duwe umat. tiba dewe Aku ya ora oleh di tutup dudune iki gak oleh. Sembahyange para wali ya gak padha karo ngene. Cara wong roh oh kok ngene. Sembahyange kok ngene. Anggur meneng tak jare tak tekoki sak wis. Maksud sembahyange beda. Maka dikai kelebihan karo Gusti Allah ya menggur tinggi dhewe. Nah nek tinggi diomong ning ngene wong awam. Iki malah dadekne keyakinane wong-wong ning sekitare goyah kan ngono. Sing gak oleh ki ngono. Ya percaya ae wong enek wong duwe kelebihan kuwi percaya, tapi kan yo sing gawe iki yo gawean dhewe gak sanggup tutune aku. Mergo aku karo kamu kan beda, ora padha kan. Nek padha-padha nah kuwi ra apa. udah sana to Padha isone nek tak iso ya kadang percaya kadang ora percaya bahaya malah wis boleh iki benar ta Al-Fatihah. Jadi aku yang mesti titip nih. bisa ya Lali ya lo. ya di saking ngomong Ya, saking ngomong gue nih mak. iya apa